Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 4 Maret 2023, Pekan Prapaskah pertama. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang harapan Allah yang ditujukan kepada orang Israel dan kita semua yang menjadi percaya kepadanya. Apa yang disampaikan melalui bacaan pertama atau apa harapan Allah kepada bangsa Israel dan juga kita sekalian? Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ulangan dalam bacaan pertama hari ini. Allah melalui Musa memerintahkan supaya Musa menyampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka melaksanakan perintah dan ketetapan Allah. Musa berbicara kepada bangsa Israel bahwa Allah adalah Allah mereka. Dan Allah sebagai Allahnya, Allah bangsa Israel, berharap bahwa bangsa Israel yang dipilih menjadi umat kesayangannya harus hidup menurut ketetapan Allah. Dengan cara seperti itu, bangsa Israel menjadi kudus seperti Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kita adalah Israel baru karena pembaptisan yang kita terima. Sebagaimana Allah berharap supaya bangsa Israel menjadi kudus seperti Dia dengan cara melaksanakan janji-janjinya, melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah. Demikian juga melalui siapapun, terutama melalui mereka yang diberi kewenangan untuk mewartakan kebaikan dan kebenaran kepada kita. Melalui mereka-mereka itulah, siapapun itu, kita diharapkan oleh Allah untuk menjadi kudus seperti Dia. Pertanyaan tentu, bagaimana cara menjadi kudus seperti Allah? Juga dengan sangat jelas ditegaskan oleh Allah dalam bacaan pertama hari ini. Kekudusan akan saya dan Anda kita raih. Kita akan menjadi kudus ketika kita hidup menurut perintah-perintah Allah, hidup menurut ketetapan-ketetapan Allah. Kita hidup menurut janji-janji kita yang kita sampaikan kepada Allah. Ngomong tentang janji, banyak kali kita berjanji, bukan? Kita berjanji ketika kita dibaptis. Tentu untuk orang yang dibaptis dewasa, dia sendiri berjanji untuk menjadi anak-anak Allah yang baik. Untuk hidup menurut ketetapan-ketetapan Allah. Tetapi bagi kita yang dibaptis sejak kecil, bayi, kita pada saat itu berjanji melalui orang tua kita masing-masing, melalui wali baptis kita, bahwa kita akan mengimani Allah, menjadikan Allah sebagai Allah yang kita imani. Kita akan takwa kepadanya dan hidup menurut ketetapan-ketetapan Allah.
Pada kesempatan lain, ketika kita menerima sakramen Krisma, di sana kita juga berjanji. Lebih lagi ketika kita sebagai orang yang dipanggil untuk membangun hidup keluarga pada saat pemberkatan nikah. Di sana lagi-lagi kita berjanji, bukan? Kita akan berjanji menjadi seorang suami dan istri yang baik, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Kita berjanji kepada Allah melalui gerejanya. Bagi orang yang hidup membiara, yang memilih hidup khusus, menjadi imam, biarawan dan biarawati, kita juga berjanji di sana. Ketika kita mengucapkan atau mengikrarkan kaul kita, ketika kita ditabiskan menjadi imam, kita berjanji. Dan kita harus melaksanakan janji-janji kita supaya kita bisa menjadi kudus seperti Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih jauh kekudusan hidup seperti Allah, kesempurnaan hidup seperti Allah juga ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus berkata kepada para muridnya dan kita sekalian yang saat ini merenungkan sabdanya, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu yang ada di surga. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjadi sempurna seperti Bapa yang ada di surga? Sederhana sekali. Orang atau kita bisa menjadi sempurna seperti Allah kalau kita memang hidup, bertingkah laku, bertutur kata, berperasaan dan berpikiran seperti Allah. Kalau kita mengasihi seperti Allah mengasihi. Allah Maha Baik. Dia menurunkan hujan baik untuk orang jahat maupun untuk orang benar. Dia menerbitkan matahari untuk orang yang suci dan juga untuk orang yang berdosa. Allah memberikan itu kepada semua manusia, saya dan Anda. Entah kita dengan status dan disposisi batin sebagai orang yang baik, orang yang benar, ataupun sebagai orang berdosa, orang yang mungkin kurang baik. Kita harus mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Yang memberi maaf, mengampuni orang yang bersalah, dan mendoakan orang yang membenci kita. Itulah jalan-jalan, itulah cara menjadi sempurna seperti Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, sederhana bukan? Tapi menjadi rumit, menjadi sulit ketika kita harus melaksanakan itu. Karena lagi-lagi penginjil Matius menegaskan, atau Tuhan menegaskan melalui penginjil Matius. Kalau kamu hanya mengasihi saudaramu, apakah lebihnya? Tidak ada lebih dan tidak ada yang istimewa. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihimu. Orang di luar sana juga berbuat yang sama. Bahkan orang yang tidak baik, orang berdosa pun berbuat yang sama. Jadi apa kehebatanmu sebagai anak Allah? Sebagai orang yang percaya kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih. Memang tidak mudah menjadi kudus seperti Allah, menjadi sempurna seperti Allah. Tetapi marilah kita mohon kekuatan dari Allah, Rohnya sendiri, yang memberikan kepada kita kemampuan untuk terus memperbaharui kehidupan kita. Untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada kita, tentu melalui gerejanya.
Mari kita lihat tata aturan itu sebagai jalan menuju kesempurnaan dan kesucian hidup kita seperti Allah sendiri, suci dan sempurna. Tuhan memberkati.